Siapakah yang kita akan beri hak dan kewajiban mengelola aset negara hasil kejahatan itu? Pertanyaan sederhana itu akan mengangkut kepada power, kepada siapa power ini harus diberikan gitu. Apakah boleh kita kasih ke pikirannya yang dilepas oleh Presiden Prabowo sejak awal, namanya Badan Penerimaan Negara, atau ke Badan Eksekusi Negara? Kalau kita ingat-ingat, Presiden Prabowo saat memulai pemerintahannya sudah menyusun rancangan besar bernegara yang disebut dan kemudian sangat terkenal sampai hari ini, namanya Astacita. Nah, rencana membentuk Badan Penerimaan Negara itu ternyata sudah ada di situ. Dan bahkan sudah dimasukkan dalam RPJMN 2025-2029. Jadi dari rancangan besar Astacita turun ke RPJMN, turun ke program hasil terbaik cepat, quick wins, bahkan turunlah itu yang disebut di quick win itu butir ke-8, yang disebut mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23%. Saya lagi pikir-pikir, karena yang kita omongin kan aset nih, ujung-ujungnya kan dapur keuangan negara ini, ke sana mau kita arahkan. Nah, jadi saya ikutin ini sejak kampanye juga disampaikan, dan pengamatan saya belum banyak orang yang bicara ini. Mungkin Profesor Yehezkiel saja satu dari antara yang sedikit itu. Jadi terima kasih. Dan tadi sudah mulai diangkat gitu sejak tahun 2024. Nah, dalam tulisan-tulisan Prof. Yehezkiel saya coba baca gagasannya. Dan kalau kita tarik ke kerangka perbandingan di dunia internasional, lebih banyak disebut dengan Semi Autonomous Revenue Authority atau SARA. Gitu. Kalau nanti dibaca panjang nanti nggak enak ini. SARA, SARA. Bentuk lembaga pemungut yang dikeluarkan dari struktur kementerian dan diberi keleluasan mengatur pegawainya sendiri, menentukan gajinya sendiri, dan menyusun cara kerja sendiri. Kemarin kami diskusi. Contoh di Inggris, tumbang hanya 5 tahun dibubarin. Contoh di Kolombia, nggak nyampe setahun dibubarin. Dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaan ketua tadi tentang siapa pengelola dan bagaimana kita ngatasi itu, yang harus hati-hati nih. Jangan-jangan pindah ke tangan yang kita kasih ini, itu masalahnya. Jadi abuse of power-nya. Catatan IMF pada 2024 menyebut sekitar 35 negara memakai model ini. Nah, Indonesia pikir yang mana nanti ya? Saya mau tanggapannya nanti. Mau Singapura, Malaysia, Kanada, Meksiko, Kenya, Inggris, bahkan Argentina, itu semi otonom. Tapi ada juga yang otonom, Yunani, Afrika Selatan, dan di luar yang dua itu Australia yang tetap dalam pemerintahan. Yang mana ini mau kita buat ini kira-kira? Jadi alasan-alasan negara ini menurut kajian yang saya coba baca, sederhana dia pilih itu. Apa itu? Mengumpulkan penerimaan menuntut keahlian teknis. Nah tadi ini Prof yang sebutkan tadi. Dan orang yang berkualitas. Siapa pula lah nanti kita kasih di sini. Sementara aturan kepegawaian dan penggajian di dalam kementerian sulit menampung kebutuhan itu. Kalau yang ada sekarang ini, keluar dari struktur kementerian, membuka ruang untuk merekrut baru, membayar, dan memberhentikan orang dengan ukuran yang berbeda. Profesor Yehezkiel mengingatkan kita untuk satu hal yang tidak boleh terlewat. Apa itu? Keleluasaan tadi hanya berguna kalau cara mengurusnya ikut berubah. Ini saya ingin pandangannya ini. Jangan pula kita bikin undang-undangnya, nggak berubah cara ngelolanya. Negara yang sudah mencoba model ini pun hasilnya beragam, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Jadi pertanyaan saya begini nih, saya sampaikan ini, apa hubungannya atau pertanyaan saya, Prof. Yehezkiel dan Pak Firman, badan yang akan kita bentuk mengelola ini yang mana menurut Anda berdua? Apakah masuk saja ini ke Badan Penerimaan Negara? Jelas itu langsung. Atau yang tadi Badan Eksekusi Negara. Atau apa namanya? Nah, itu dalam kaitannya Undang-Undang Perampasan Aset. Saya ingin ngajak lagi nih. RUU Perampasan Aset mewajibkan kita menunjuk siapa yang mengelola aset yang disita dan dirampas negara. Sudah 3 kali masa sidang kami di sini mendengarkan berbagai kalangan dan pilihannya mengerucut kepada 2 saja. Bang Firman pasti nggak setuju yang pertama saya sebut ini. Menyerahkannya kepada kejaksaan yang perangkatnya sudah berjalan
Pasti Bang Firman nggak setuju ini. Atau mendirikan badan tersendiri di luar kejaksaan. Bentuk persoalannya sama, memilih rumah kelembagaan untuk sebuah pekerjaan. Kami sih bisik-bisik, siapapun dia pokoknya fit and proper test di sini. Jadi setiap hari kita undang karena mewakili masyarakat. Kemana uang yang kau rampas kemarin itu? Untuk apa dan gimana kelolanya? Nah, saya ingin mengajukan satu gagasan ini, Prof. Jessica dan Pak Dr. Firman. Dapatkah aset yang dirampas negara kita golongkan sebagai penerimaan negara? Kalau jawabannya dapat, gagasan Presiden membentuk badan penerimaan negara barangkali bisa sekaligus diarahkan untuk mengurus pengelolaan aset rampasan itu. Termasuklah itu yang eksekusi tadi. Jelas itu dapur negara dari mana uangnya di luar pajak dan bea cukai. Selama ini kita membicarakan aset sitaan oleh seolah semuanya benda mati. Seolahnya ini benda mati. Mobil, perhiasan, jam tangan, telepon genggam, barang-barang itu memang cukup disimpan di gudang yang aman, dijaga sama satpam. Lalu dikeluarkan lagi ketika perkaranya selesai. Untuk keperluan seperti itu negara sudah punya perangkatnya dan sekarang berada di tangan kejaksaan. Bang Firman setuju nggak itu? Perubahan yang dulu di kementerian. Persoalan muncul ketika yang disita ternyata yang disebut Bang Roni tadi, ketua, benda yang masih hidup yang disita. Kebun sawit yang harus dipanen, konsesi tambang dengan alat beratnya, kapal tongkang yang menuntut dok, peternakan berisi ribuan ekor sapi, hotel yang masih menerima tamu, pabrik yang masih berproduksi, rumah sakit swasta yang masih melayani pasien, perkebunan tebu beserta pabrik gulanya, armada truk logistik, perusahaan yang masih menggaji ribuan pekerja. Tidak ada gudang di negeri ini yang sanggup menampung benda semacam itu. Kalau begitu yang manalah mereka ini? Saya minta nanti tanggapannya ini. Aset yang hidup hanya bertahan nilainya kalau terus dijalankan dan menjalankan berarti mengeluarkan uang lebih dulu. Beli solar, bayar pemanen, perbaiki jalan, dan lain-lain. Itulah yang sebabnya di Kolombia dibubarin. Bahkan di Inggris, lebih besar biaya menjalankannya daripada hasil yang didapatkannya. Ini yang kemarin kita sebut, jangan merampas kalau ujung-ujungnya jadi ampas. Ini pertanyaan-pertanyaan kritis saja. Nah, sekarang tersedia jawabannya kira-kira menurut kita seperti apa. Toh perkara itu selesai 3-4 tahun. Mengambang ini barang ini mau diapain. Kebun sudah jadi semak sebelum palu diketuk. Dan yang diterima negara tinggal tanahnya saja. Nah itulah yang sekarang terjadi di Satgas PKH misalnya. Agrinas disuruh mengelola, hasil tadi sitaan itu, tetapi tidak ada biaya mengelolanya. Ini berat sekali pertanyaannya Pak Dr. Hinca ini. Apa presidential body yang ingin dibangun? Seperti apa lembaga yang memiliki anatomi, struktur dan bangunan yang ideal terkait dengan model kelembagaannya. Memang kalau mencermati tadi ada fungsi, ada pertanyaan juga semacam challenges, apakah lembaga seperti PPATK sudah menjalankan semacam financial unit intelligence, ya, VUI kalau dalam beberapa referensi hukum yang dikenal dalam rezim penelusuran atau aset tracing. Rasa-rasanya memang perlu dicermati bagaimana bangunan-bangunan lembaga yang ada di beberapa negara itu awalnya hidup, kemudian mati dengan cara mengenaskan, maksudnya kan begitu. Baru didirikan, kemudian dia kolaps. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan Abang sebagai spirit yang ingin dibangun lewat political will pembentukan undang-undang ini, saya sedikit mencermati bahwa memang ada trustee, negara itu sebagai trustee publik ya, sebagai penjaga amanah. Kalau konteksnya tadi ada pilihan dua lembaga tadi yang dalam nawacita itu ya Pak Dokter. Nah,
saya menempatkan dulu bahwa posisi negara itu sebagai trustee publik ya, sebagai kepercayaan publik. Nah, ketika menempatkan ini pada aspek kepercayaan publik, pertanyaannya apakah lembaga-lembaga yang memiliki instrumen yang ada. Ini bukan soal tidak percaya bahkan kepada lembaga-lembaga yang selama ini ada, tetapi persepsi masyarakat, persepsi publik belum sepenuhnya trustee, percaya kepada itu. Nah, pada kecenderungan yang semacam itu memang perlu freshener, perlu penyegaran. Ya, penyegaran juga Pak Ketua dalam konteks ya, kalau memang ini akhirnya semangat ini mendorong perlunya presidensial body, lembaga yang bisa menjadi presiden untuk semua, maka konsekuensi perlunya lembaga baru yang sifatnya independensi atau auxiliary body itu menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Yang namanya yang tadi disebut misalnya badan, tetapi pastinya tidak menjadi bagian dari lembaga-lembaga misalnya APH yang sekarang ini ataupun lembaga peradilan yang dalam beberapa waktu belakangan juga sering menjadi persoalan kaitan dengan pengelolaan aset, termasuk penyimpanan benda sitaan dan sebagainya. Nah, ya dalam posisi seperti ini, memang pengelolaan aset itu, terutama pengelolaan aset produktif ya Bang ya tadi, ternyata ada beban lagi kepada negara bagaimana supaya yang dirampas itu tidak jadi ampas, kan itu Bang. Nah ini kan pasti kaitannya dengan aset yang memiliki perlu pengelolaan produktif, pengelolaan aset yang sifatnya produktif. Nah saya rasa perlu ada semacam social asset recovery fund. Jadi ada semacam lembaga yang sifatnya memang memiliki ruang pemanfaatan aset rampasan negara. Nah, karena itu ya kalau pakai istilah yang punya daya nasional, maka harus ada nama semacam nasional asset recovery gitu. Jadi seperti ini Pak Hinca ya. Semua pertanyaan Pak Hinca tadi ternyata benar, kita sekarang lebih banyak membahas asset recovery. Substansi perampasan itu sesuatu yang bagian terkecil dari RUU yang mau kita buat ini sebetulnya. Nah, kalau kita bicara seperti itu, permasalahannya memang jadi sangat kompleks. Tadi udah disebutkan sendiri gitu. Artinya apa? Memang harus ada integrasi untuk seluruh aturan-aturan sektoral yang terdampak oleh regulasi ini, oleh undang-undang ini. Kalau di dalam ilmu manajemen perubahan, change management ini, kita harus tahu change impact assessment, analisis. Ketika ini dirilis, apa saja sih yang akan terpengaruh? Ini begitu banyak aturan sektoral. Gak usah jauh-jauh. Undang-undang kepailitan. Bagaimana tugas kurator atas harta pailit yang ada dalam kekuasaannya. Seperti itu rumitnya nanti gitu. Ini lebih banyak dan lebih luas lagi. Apalagi tadi saya hubungkan dengan pertanyaan di sana, apakah ini hanya tipikor? Oke, itu masuk. Tapi kalau kita lihat pasal 5 ya, ketidakseimbangan harta, ini yang LHKPN, SPT, dan lain-lain, itu menjadi objek dari regulasi ini juga gitu. Belum lagi aset yang ditemukan yang tidak ada orangnya. Coba tadi misalnya kayu, logging atau stockpile tambang yang orangnya udah lari, itu seperti apa? Kan begitu banyak artinya. Artinya segmen dari impact dari RUU ini memang sangat luas gitu. Sehingga mungkin memang teman-teman di DPR harus betul-betul sangat detil untuk kedepannya. Nah, kalau pertanyaan lembaga mana kira-kira? Nah ini Pak Hinca banyak nyenggol kan jadinya kan. Ada ke Badan Penerimaan Negara, lalu Kejaksaan juga sudah punya Badan Pemulihan Aset. Lalu sebetulnya kalau urusan lelang-melelang kan di Kementerian Keuangan juga sudah ada, BJKN gitu. Dan banyak lagi. Tinggal nanti, ini butuh memang pembicaraan lebih lanjut ini Pak Hinca. Teman-teman pimpinan di sini ini butuh pembicaraan lebih lanjut. Tadi saya katakan kita petakan dulu change impact-nya apa dari ini. Habis itu kita buat journey-nya, baru kita ketemu framework-nya gitu. Nah kalau sudah ketemu ini jauh lebih mudah. Makanya saya lebih heavy ke ketentuan aturan peralihan dan aturan penutup begitu. Karena yang ke depan itu kita bisa perbaiki kalau memang ada kekeliruan di situ.